ditarik terus-terusan meskipun delay 0,1 detik dan Thalia sudah keluar juga Grok ternyata ya. Iya, ini dia Grok, karena yang aku lihat tadi memang Bigetron Alpha mereka butuh salah satu inisiator tanker yang cukup tebal untuk ngebuka ke arah teman-teman dari Bisa mematahkan hal tersebut adalah Bigetron Alpha. Dan let's go, kita langsung menuju ke Land of Dawn. Dan ini dia teman-teman semuanya, game ketiga untuk match kedua kita pada hari ini antara Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Seberapa agresifkah karena mid lanernya diisi oleh Ahmad sekarang dengan Jodia Thalia. Berarti di sini bahwa untuk mid lanernya itu adalah melee heroes. Wah iya nih, ini benar-benar berarti kita melihat adanya gold laner yang saling milih hero. Tapi tunggu dulu, Lunox-nya akankah dia mulai melelehkan karya Esmeralda? Tapi KYY mencoba untuk mengganggu dengan adanya satu buah power of nature, tapi langsung dipukul mundur, diusir aja pergerakannya oleh seorang Rasi. Dengan kita tahu emang ini Rasi bisa untuk ngepiling ke arah dari seorang Ling di early game karena Ling butuh banget dari arah purple buff-nya. Tapi satu buah Rokursa nampaknya berusaha untuk diganggu lagi dan lagi. Rasi kali ini bermain sangat agresif, dia benar-benar pengen ngezoning teman-teman dari Bigetron Alpha, Om Wawa. Oke, dan dengan ada mid laner Rainbow yang memakai Saber, kali ini juga Saber baru-baru saja ada adjust yang terjadi dari dia untuk di menit-menit awal. Jadi bakal scale up ke atas untuk defense reduction-nya itu bakal 5 ke arah 8 nanti di late game. Dan tahan dulu sebentar, Rainbow dalam bahaya, dia sedang dikejar oleh Rasi bersama dengan Pai dan harus mundur kembali ke belakang. Dan Ki sebagai Vision membuka di bagian depan, tapi Ki juga harus berhati-hati karena ternyata ada backupan yang terjadi dari Alter Ego Esports dan bisa kembali mundur ke belakang. Tapi Outer Shield-nya akan dikikiskah oleh Alter Ego? Nope, Ki memilih untuk tidak pulang, memilih untuk mempertahankan Outer Shield-nya, Thalia. Yes, memilih untuk mempertahankan outer shield-nya sambil menunggu seorang Rainbow yang kali ini berganti shift-shiftan untuk menjaga di area mid lane. Dan lihat bagaimana pergerakan dari seorang Ling ditemani oleh Tamus di area bottom lane yang mencoba untuk nge-cutting minion milik seorang Ruby. Tapi Sorizo tidak takut, dia tidak gentar berusaha untuk memulangkan kembali. Tapi ada gua flick out ke arah belakang dan juga Inferno. Founders-nya terconnect, Pai-nya terkena turret damage cukup banyak. Tapi tabung Soulblade ke arah seorang Sorizo cukup untuk memulangkan dari Ruby-nya first blood. Kali ini dari Ki mencoba untuk menggagalkan. Dan ada satu buah flicker ke arah depan, bagus banget. Dan Sally Boy pun kali ini harus dibalaskan dendamnya oleh Bigetron Alpha. 1-1 pertukaran yang cukup rugi kali ini untuk Alter Ego karena Sally Boy yang ditukarkan seorang jungler di sini, Om Wawa. Iya, itulah sebabnya kenapa Saber menjadi pilihan untuk Bigetron. Kali ini mereka menyelamatkan Saber. Physical damage yang sangat besar sekali, terutama ketika menginjak level 4 dengan harga triple sweep. Dan lihat untuk Ki-nya, dia hanya bergerak di bagian depan dengan power of nature. Dan turtle yang pertama jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Dari Alter Ego, mereka harus bisa memenangkan secara objektif. Tapi Bigetron, mereka sangat kuat ya. Kalau kita lihat dari sisi kiri, sisi dari XP dan juga gold lane-nya, mereka menempatkan Esmeralda bersama dengan Ruby, yang berarti bahwa kedua hero tersebut akan menahan terlebih dahulu. Dan lihat dari Mat sendiri dengan punya Purify akan selamat dari tendangan maut Ahmad bersama dengan Rasi tadi, Thalia. Yes, masih bisa selamat. Sementara itu Rasi berusaha untuk mendapatkan satu buah Kramer di area top lane. Mencoba untuk mencuri semua jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Begitu pula dengan ada Nino yang kali ini langsung di triple sweep oleh adanya Rainbow. Tapi langsung dibalaskan aja tabung Soulblade, langsung di pop up 1-3. Cukup sekarang dari match-nya. Dan kali ini harus hilang. Tapi Rasi di sisi lain terkena Deadly Magic. Begitu pula double kill. Masih cukup kuat dari seorang Lunox. Tapi ternyata dia harus hilang. Karena kali ini KYY sudah selamat untuk membantu teman-temannya. Ki datang dengan satu buah power of nature. Ini membuat Alter Ego berpikir dua kali untuk melakukan pressure ke arah seorang Brans. Dan di area bottom lane kita melihat adanya 1v1 yang memang sulit banget ya untuk ditumbangkan salah satunya, Om Wawa. Ya, dua hero yang punya lifesteal cukup kencang juga, Tamus bersama dengan Ruby. Tapi ya, adu gontok-gontokan yang terjadi juga. Dan dari mid lane apa yang terjadi sekarang, Rasi harus mundur kembali ke belakang. Tapi sempat untuk melepaskan satu buah eject ke arah dari Rainbow. Dan 1-1 kembali terjadi, Thalia. Ya, 1-1, darah tukar darah di sini. Dan lihat bagaimana Ki mencoba untuk mempertahankan dan nge-fast check aja dengan adanya satu buah power of nature. Sudah diketahui keberadaan oleh Ahmad. Kali ini mencoba untuk di barrier, Nino-nya nggak dikasih jalan karena Ki kali ini dia harus pulang untuk nge-regen kembali dari HP-nya. 4-4 poin pick off dari kedua belah tim di menit keempat pula. Dan kalau kita lihat dari segi network, ini benar-benar balance, Om Wawa.
Ya sangat berimbang satu sama lain top lane-nya. Lihat bagaimana dari Matt juga masih sanggup untuk memenangkan XP atas Rasi dan kawan-kawan. Karena bukan dia lah lawan yang menjaga di bagian topnya. Sedangkan Turtle yang kedua kali ini sudah dipok juga Sally Boy. Akankah coba untuk masuk dari sisi belakang untuk mendapatkan Turtle perang retribution. Dan diamankan tadi oleh Brans. Dan sementara menunggu hal tersebut Tamusya tumbang juga Sally Boy masih bisa mundur kembali ke bagian belakang. Sorry dalam bahaya masih bisa flick out kembali ke belakang. Tapi dikejar oleh Ahmad yang langsung masuk juga. Dan itu dia 2 ataupun 1 untuk 1, tapi Turtle diamankan oleh Bigetron Alpha, Thalia. Ya, Turtle diamankan oleh Bigetron Alpha. Sayang sekali Sorizo yang tadinya hampir selamat dari gempuran seorang Lunox di arah Turtle Pit. Satu flick out ke arah belakang tapi ternyata langsung dihadang. Ketemu Ahmad langsung aja dipanis dengan cukup mudah seorang Sorizo. Sementara itu kali ini dari Ki mencoba untuk melakukan face check lagi dan Conceal pun bahkan di pop up oleh seorang Jawhead guna mempercepat dia berotasi di area top lane. Membantu nampaknya pergerakan dari seorang Lunox yang terlihat sudah Bigetron Alpha ingin melakukan ganking di area top lane, Om Wawa. Ya, dan lihat bagaimana setup dari Bigetron Alpha kali ini. Mereka menempatkan Ki di bagian depan. Begitu ada yang terlihat, Rainbow bisa melompat sewaktu-waktu dengan charge dan juga triple sweep-nya. Rasi mengincar ke arah Rainbow dan satu buah eject yang sangat on point dari Rasi. Tapi ada wild charge, ditukarkan juga. Tempest of Blade dibuka oleh Sally Boy. Akankah dia bisa kembali ke belakang? Tapi dia tumbang dari serangan Tarat dan double kill untuk Brans yang belum tersentuh sampai dengan saat ini. Dan bahkan Thalia ini purple buff-nya akan menjadi milik Bikin luar biasa banget. Dan langsung kita kembali lagi. Ini dia Thalia di Land of Dawn. Yap, momentum yang tadi kita sudah lihat dan kita back to the Land of Dawn. Dimana kali ini di area mid lane sudah mulai digempur aja. Dari seorang Rasi, lihat beliau menerima damage cukup banyak dengan ada Deadly Magic. Tapi Ki berfokus di area objektif, ingin merontokkan satu buah outer tower di area mid lane walaupun masih bisa ditahan oleh keberadaan Ahmad. Dan Ahmad kali ini bersama dengan Pai dan juga Sally Boy mulai ngerusuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh Brans berhasil dicuri. Bahkan kali ini seorang Sorizo mencoba untuk mengalahkan nama Vended dan 2 tumbang Sally Boy-nya baru respon langsung hilang lagi. Begitu pula dengan Ahmad yang kali ini menjadi the next target. Rasi langsung membawa objektornya, satu orang dapat tapi itu merupakan seorang Grok. Langsung mencoba untuk dihadang aja tapi masih terlalu tebal, bahkan gak bisa ditumbangkan. Dan outer turret justru berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha kali ini, Om Wawa. Oh my god, tendang batu tadi dan lihat sekali lagi kilah yang dilempar. Tapi itu pastinya bukan tujuan utama juga. Rainbow dalam bahaya masih mundur ke belakang dengan charge-nya. Dan Matt mengejar Nino, harus tumbang kembali lagi dan lagi. Pemain dari Alter Ego Esports, mereka berusaha untuk bertahan dan mereka masih berhasil untuk bertahan sejauh ini. Tapi Romer ditukarkan dengan Nino, pastinya bukan hal yang bagus banget. Sementara untuk bottom lane, Sorizo berhasil ternyata untuk memenangkan duel juga terhadap Pai karena dia menang dari segi XP-nya. Turtle yang ketiga yang sudah spawn dan kita lihat dulu untuk itemnya, kita intip tipis-tipis aja. Ahmad kali ini sudah menyelesaikan heptasisnya, akan mengarah ke Blade of Despair. Dan ingat di sana juga ada Rainbow yang kalau kita intip itemnya sudah punya heptasis. Jadi sama-sama heptasis, sama-sama akan menuju ke Blade of Despair, Thalia. Ya, sama-sama ingin menuju ke arah satu buah physical item yang cukup sakit. Tapi sementara itu Brans sudah berhasil mengamankan turtle buff dengan cukup mudah. Tidak ada terjadi kontes datang dari teman-teman Alter Ego melihat Bigetron Alpha kali ini mereka memasuki menit ke-8. Nge-leading sebanyak 3000 network. Akankah Alter Ego perlahan-lahan namun pasti mencoba untuk kembali mengendalikan tempo permainannya? Sally Boy dapatkan satu buah War X kali ini akan lebih sustain lagi dengan adanya satu buah stack yang bakal dikumpulkan dengan adanya Link. Tapi akankah bisa mempertahankan dari gempuran Bigetron yang karena kali ini KYY sudah mulai diculik aja Jekter ke arah seorang tank tapi masih terlalu sustain. Begitu pula dengan Rasi yang langsung dibalaskan aja dengan ada Deadly Magic. Tapi mau terlalu overcommit dari kedua belah tim, memilih untuk bermain lebih sabar karena Sally Boy hampir aja di arah top lane menjadi samsak tapi ternyata langsung dibalaskan aja. Matt-nya justru yang kali ini menjadi incaran. Begitu pula dengan ada satu buat triple sweep. Rainbow-nya nggak mau kemana karena Sally Boy sudah datang langsung melakukan backdoor. Begitu pula dengan adanya Sally Boy yang menunggu momentum lagi dan ini dia bagaimana shutdown berarti didapatkan dengan Lunox dan bahkan double kill looking for triple kill. Kayaknya cuma sekarang satu hit lagi dan triple kill berhasil
dikantongi oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Ini benar-benar mereka langsung leading kembali tempo permainannya, langsung memanfaatkan semuanya dengan merontokkan turret di off lane dan juga mid lane Omawa. Oh my god, 3 orang langsung tumbang dari Bigetron Alpha. Apa yang terjadi tadi? Karena mau gak mau mereka harus mundur sekarang, mereka harus terkejar dari segi gold advantage. Lihat bagaimana Alter Ego Esports langsung mendekatkan poin ekonomi mereka ke arah dari Bigetron Alpha. Hanya terpaut 300 gold kali ini. Dan Pai sudah melakukan rotasi kali ini, dia berada di top lane. Sedangkan untuk Bigetron Alpha, setup seperti apa yang akan mereka lakukan sekarang. Dan itu harus rapi banget untuk setupnya. Karena melihat dari komposisi hero mereka sendiri cukup tipis. Dan ketika Saber sudah melompat dengan charge dan juga triple sweep-nya, itu wajib banget untuk bisa mendapatkan poin kill, Thalia. Yes, dan bahkan kita melihat ada players gold by Livin, by Mandiri, di mana Sorizo ternyata yang justru kali ini memimpin dengan peringkat pertama disusul oleh Matt. Kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha mencoba untuk melakukan setup lagi. Kinya mulai tertangkap, tapi lihat bagaimana Pai fokus ke arah Sorizo, mengincar bener-bener ke arah seorang Ruby, dan Raksi terlalu dive in kak, karena kali ini dia menerima damage cukup banyak. Hampir saja di take down dengan ada satu bot dari Magic, tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Wild Dragon. Chow-nya tumbang, terlalu dive in ternyata, tapi Sorizo-nya langsung ditumbangkan juga. Begitu pula dengan adanya Rainbow. Double kill lagi-lagi didapatkan oleh seorang Sally Boy, tapi kali ini dia cukup sekarat, langsung mundur, langsung retreat, pulang karena Matt langsung mengincar ke arah seorang Sally Boy. Untungnya itu merupakan link, dia masih bisa berpindah dengan cukup cepat kali ini dan menyisakan 2 dan juga 3 Omawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya kita lihat bersama-sama juga, di mana dari Bigetron mereka mencoba untuk melakukan team fight, tapi ternyata dari Alter Ego mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi gontok-gontokan terjadi tadi, dan untuk kondisi 5 melawan 5 bisa dikendalikan oleh Alter Ego meskipun mereka harus kehilangan 2 anggota juga. Jadi sebenarnya masih cukup balance, tapi segi perekonomiannya ini sudah terpaut 1000 gold ini, Thalia. Dan gue rasa Alter Ego Esports kali ini chance mereka untuk mengembalikan keadaan juga sudah cukup besar. Ki yang berulang kali kita lihat terkena Jack, kali ini juga bisa ditumbangkan oleh Alter Ego karena item-item damage yang dibutuhkan untuk Alter Ego itu sudah hampir selesai semua, Tal. Ya, aku setuju banget sih, dimana kita melihat bagaimana dari Alter Ego perlahan namun pasti mereka pelan-pelan meliding kembali tempo permainan yang tadinya tertinggal beberapa gold sebanyak 3.000 kalau nggak salah, tapi kali ini sudah mulai mengungguli 1.000. Dan bahkan kalian bisa ngevote momen favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Hayo, siapa yang mau skin spesial langsung aja di vote di snack time by snack video. Dan ini dia, kita lihat sudah ada Lord yang enhance di menit ke-12. Akankah ini menjadi Lord penentu yang akan didapatkan oleh Alter Ego atau mungkin Bigetron Alpha, Om Wawa? Yes, ini bakal sangat menentukan juga. Tinggal setupnya seperti apa dari Bigetron. Kalau kita lihat mereka masih menunggu di dalam semak-semak terlebih dahulu sambil membiarkan Ahmad ya untuk melakukan push di bagian top lane bersama dengan Sally Boy. Dan lihat bagaimana respon dari Bigetron juga dalam mereka menempatkan Rainbow langsung menuju ke atas, ke top lane. Karena di sana tempat terakhir terlihat, dan oh my god, Ahmad harus berhati-hati jangan sampai keluar. Ini dia pancingan ya. Ada Matt dengan Stardust Dance ya. Ahmad apakah sadar juga sudah ada Rainbow, sudah terlihat kali ini Ahmad. Keluar, Rainbow masih menunggu juga. Falling Star Moon kah? Belum ada setup di bagian top lane-nya. Jadi di sini Lordnya masih dibiarkan sendirian dulu. Belum akan coba untuk di-pop ataupun di kontes karena tidak ada yang melakukan setup di arah dari Lordnya. Tapi dari Alter Ego Esports, susunan mereka ini sangat lengkap sekali. Mereka bisa split, mereka juga punya satu hero yang bisa melakukan solo kill cepat, yaitu Chow, Thalia. Ya, bahkan tadi aku melihat adanya Sally Boy yang langsung sudah jadi satu item si Halberd. Benar-benar respect item terhadap seorang Matt dan juga Sorizo, yang mana kita tahu Link harusnya dia membuat full damage nantinya, tapi ternyata dengan ada satu buah si Halberd ini akan lebih sustain lagi untuk melakukan agresif dengan Tempest of Fate-nya untuk mendinai Life Regen HP yang dimiliki oleh Esmeralda dan juga Ruby. Dan ini dia, Lord sudah mulai dicicil oleh kedua belah tim. Lordnya dipancing aja, begitu pula dengan adanya Ki yang langsung mempop up Power of Nature, begitu pula dengan adanya Conceal dari Alter Ego. Langsung dilempar ke adanya Jack, terasinya menerima damage yang cukup banyak, tapi Pai di sisi lain menjadi frontlaner juga bagi teman-temannya. Sudah ada Inferno, sekali ini sudah tidak ada lagi ultimate, sudah cooldown. Harusnya infonya langsung dikabarkan ke arah teman-temannya, tapi di sisi lain Rainbow-nya terculik di area backline, langsung dibalaskan ada
satu sejauh ini. Tapi Seliboy selain berarti ada Tempest of Fate hampir saja pecah dan gak bisa selamat karena satu tuker satu kali ini. Dan bahkan misalkan Sorizo sendirian, Alter Ego, mereka benar-benar win dari segi team fight-nya karena walaupun tadi terkena dari Deadly Magic seorang Seliboy masih sempat-sempatnya untuk melakukan Tempest of Fate dan mendapatkan double kill Omawa dan bahkan real time probability-nya kali ini benar-benar dipegang oleh Alter Ego dengan memantapkan satu buah Lord kali ini. Wow, tertinggal dari early ternyata Alter Ego Esports. Mereka bahkan leading kali ini dan mereka mendapatkan satu buah Lord. Dan tinggal management wave juga yang akan dilakukan oleh Alter Ego Esports agar semua minion akan masuk di momen yang bersamaan untuk menuju ke arah inhibitor. Dan kali ini gue suka banget tadi permainan dari Ahmad. Dia sabar banget nunggu di dalam bus sambil mengincar Rainbow. Karena ketika Rainbow-nya sudah tumbang, tidak akan ada lagi single target lock yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan itu wajib banget untuk dilakukan dan dia muternya tahu. Itu tadi jauh banget dan keren banget. Parah. Itu dia memang Omawa harus sadis, sadar, sabar dan disiplin. Dimana kalau misalnya kita melihat tadi Seliboy benar-benar nahan juga dan Radiant Armor datang dari arah Ahmad. Ini akan mendinai semua magic damage yang dimiliki oleh Brass dan juga Matt dan Lord. Langsung berlenggang kangkung untuk mengarah ke inhibitor atas. Di daratnya apakah masih bisa ditahankan aja, mencoba untuk ditahan. Tapi kali ini sudah terculik satu orang Sorizo-nya. Langsung aja ditumbangkan mega kill. Bahkan langsung dive langsung rame-rame ke area dalam. Bahkan Tempest of Fate kali ini di pop up. Seliboy-nya fokus ke area turret dan lihat. Tinya masih ada satu buah wall charge ke arah belakang. Untuk memulangkan dirinya di sisi lain. Ahmad 1v1 situation di area bottom lane dengan adanya Esmeralda benar-benar ditahan banget. Buying time yang bagus sekali. Bahkan lihat kesupres banget dari seorang Esmeralda-nya nggak bisa gerak. Dan ini dia base-nya terbuka lebar untuk Alter Ego. Bahkan Winter Sunshine tidak akan menyelamatkan diri dari seorang Brass karena coba lihat menggila banget dari seorang Seliboy dan juga Rasti di lini terdepan dan base yang kali ini langsung dirontokkan oleh Alter Ego. 2-1 kali ini Alter Ego masih